Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-12 sampai 22. Amsal 14 ayat 12 sampai 22. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana, bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 14 ayat 12 sampai 14. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Judul renungan kita hari ini adalah Mengikuti Jalan Tuhan Bagi Kita. Ditulis oleh Tim Gulber, Sahabat Suara Kasih. Amsal 14 ayat 12 memberikan hikmah mendalam mengenai pilihan hidup yang dihadapi setiap individu. Firman ini menyatakan bahwa jalan yang tampaknya benar bagi seseorang, bisa jadi akhirnya menuju kepada kematian. Pesan ini menyoroti pentingnya membuat pilihan hidup dengan bijaksana,
dan memperlihatkan bahwa terkadang jalan yang tampaknya menggoda, dapat membawa konsekuensi yang merugikan. Amsal 14 ayat 12 menunjukkan bahwa pandangan manusia mungkin sesuai dengan keinginan atau nafsu pribadi, namun itu tidak selalu mencerminkan kebenaran absolut. Terkadang, keputusan yang diambil dengan hanya mengandalkan akal budi manusia atau nafsu, dapat membawa seseorang kepada konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, bijaksana bagi kita untuk merenungkan kebenaran absolut dari firman Allah, sebelum mengambil keputusan penting dalam hidup. Ketidakpastian jalan yang tampaknya benar, mengajarkan kita untuk mencari petunjuk dan arahan dari Tuhan. Allah melalui firman-Nya, memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas, untuk membimbing kita dalam membuat keputusan. Dengan mencari kebenarannya, kita dapat menemukan jalan yang benar, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amsal 14 ayat 12 juga mengingatkan, bahwa kesombongan dan keinginan untuk mengikuti jalan yang sesuai dengan keinginan sendiri, dapat menyesatkan. Hati yang merendahkan diri, tunduk kepada kehendak Tuhan, dan mencari petunjuk-Nya adalah kunci untuk menghindari jalan-jalan yang sesat. Kesadaran akan keterbatasan manusia, dan ketergantungan pada Allah membantu kita untuk mengambil keputusan yang benar dan berjalan dalam kebenaran-Nya. Sahabat Suara Kasih, sebagai orang percaya, marilah kita merenungkan hikmah Amsal 14 ayat 12. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, dan menggantungkan hidup kita pada kebenaran-Nya. Marilah kita renungkan, dalam setiap keputusan dan jalan yang kita tempuh, marilah kita mencari panduan dari firman Allah, dan mengizinkan Roh Kudus untuk membimbing kita. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahan yang dapat membawa kita kepada konsekuensi yang merugikan, dan hidup sesuai dengan rencana-Nya yang penuh hikmat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.